Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tidak bosan belajar dari rumah. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Untuk di buku kalian ada di bab 3. Berikut adalah kompetensi dasar kita hari ini. Kemudian, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah pembelajaran ini. Nah, ini adalah peta konsep dari klasifikasi materi. Jadi materi diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Untuk campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk sifat materi ada dua, sifat kimia dan juga sifat fisika. Nah, dilihat dari wujudnya ada zat cair, gas, dan juga padat. Untuk perubahan materi ada perubahan kimia dan juga perubahan fisika. Nah, apa itu materi? Jadi materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi apa saja yang memiliki massa dan dapat menempati ruang adalah materi. Nah, berdasarkan wujudnya materi dikelompokkan menjadi 3, zat padat, cair, dan gas. Nah, zat padat ini bentuknya seperti ini. Nah, karena bentuknya seperti ini, maka antar partikelnya memiliki gaya tarik yang kuat. Letak molekulnya teratur dan berdekatan. Nah, gerak antar partikelnya juga sangat terbatas, jadi cuma bisa bergetar. Bentuk dan volumenya juga tetap. Untuk zat cair, nah sedikit renggang, berarti antar partikelnya gaya tariknya sedikit lebih tidak begitu kuat, tidak sekuat zat padat. Letak molekulnya juga agak berjauhan. Nah, gerak partikelnya dapat berpindah tapi tidak bisa berpisah dari kelompoknya. Bentuknya bisa berubah-ubah tergantung bentuknya berubah-ubah tapi volumenya tetap. Contohnya, air dalam gelas kamu pindah ke mangkok. Nah, volumenya tetap tapi wujudnya atau bentuknya berubah dari bentuk seperti gelas menjadi seperti mangkok. Kemudian untuk gas. Nah, kalau gas ini gaya antar partikelnya memiliki gaya tarik yang lemah. Nah, letak molekulnya saling berjauhan dan juga gerak partikelnya bebas, tapi tidak dapat meninggalkan kelompoknya. Bentuk serta volumenya berubah-ubah. Gas ini contohnya adalah udara yang ada di sekitar kita. Tidak terlihat tapi ada. Kemudian untuk zat padat itu contohnya penghapus. Nah, itu kan tidak bisa kalian rubah-rubah bentuknya. Nah, kita masuk ke klasifikasi dari materi. Tadi, zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Nah, unsur adalah zat tunggal yang hanya tersusun dari satu atom sejenis dan juga tidak dapat disederhanakan lagi, tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat tunggal yang lebih sederhana. Nah, karakteristik dari unsur itu dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Unsur tidak dapat diuraikan lagi menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jadi dia udah paling sederhana. Jadi tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, tersusun dari atom yang sejenis. Nah, unsur bisa ditemukan di alam bebas. Contohnya oksigen, nitrogen, emas, intan. Nah, unsur juga dapat didapatkan dari pemisahan senyawa. Contohnya besi yang ada dalam biji besi. Nah, ini adalah contoh-contoh unsur. Nah, yang pertama ada emas. Nah, emas ini nama Indonesianya adalah emas dengan nama latinnya adalah aurum. Nah, lambang unsurnya adalah AU. Penulisan lambang unsur itu mengikuti kesepakatan internasional, yaitu huruf pertama saja yang ditulis. Nah, tetapi kalau ada huruf yang sama, huruf pertama yang sama diikuti dengan huruf kedua. Dengan ketentuan huruf pertama ditulis huruf besar dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Nah, yang kedua ada belerang. Nama Indonesianya belerang, nama latinnya adalah sulfur. Nah, berarti lambang unsurnya adalah S. Kemudian ada besi. Nama latinnya adalah ferrum, berarti lambang unsurnya adalah Fe. Kata pertama F, kata kedua E. Kata pertama ditulis huruf besar, kata kedua huruf kecil. Nah, unsur yang ada di alam itu jumlahnya ada 118. Nah, 92 diantaranya itu berasal dari alam, dan sisanya adalah unsur buatan. Nah, unsur-unsur yang ada di alam
semua unsur-unsur itu ditulis dalam tabel periodik, disusun dalam tabel periodik supaya lebih mudah dipelajari. Jadi adanya tabel periodik itu mempermudah untuk dipelajari dan dikenali. Nah, setiap kotak ini terdiri dari lambang-lambang setiap unsur. Contohnya ini adalah hidrogen, lambang unsurnya H. Nah, di sini ada helium. Karena sudah ada yang kata depannya H, nah, berarti di sini ditulis lambang unsurnya 2 huruf. Ada H dan juga E. Kata pertama besar, huruf keduanya kecil. Nah, kolom-kolom di sini, nah, kolom-kolom ini menyimpan dinamakan dengan golongan, sedangkan baris dari kiri ke kanan disebut dengan periode. Nah, unsur dibagi jadi 2, ada unsur logam dan non-logam. Nah, untuk unsur logam itu ini ciri-cirinya. Logam berwujudnya padat kecuali raksa. Kalau non-logam itu ada padat, cair, gas. Logam dapat ditempa dan direnggangkan. Kalau non-logam sifatnya rapuh. Logam konduktor. Kalau non-logam non-konduktor. Logam titik didih tinggi, titik lelehnya tinggi. Kalau non-logam titik dedeh dan titik lelehnya lebih rendah. Kemudian senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang tersusun dari 2 unsur atau lebih, nah, yang diperoleh dari reaksi kimia biasa dengan perbandingan tertentu. Nah, senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur atau senyawa lain yang lebih sederhana. Senyawa itu memiliki sifat yang berbeda dari unsur penyusunnya. Kemudian unsur dalam senyawa itu bergabung dengan perbandingan tetap. Nah, ini adalah contoh-contoh senyawa yang sering kita jumpai. Ada garam dapur atau NaCl. Berarti di sini gabungan dari unsur Na dan juga unsur Cl. Nah, ini urea. Berarti gabungan dari unsur NH2 dan juga CO. Gula. Nah, berarti gabungan senyawa gula berasal dari unsur C, unsur H dan juga unsur O. Nah, untuk penamaan senyawa, ini ada di buku LKS kalian. Nah, penamaan senyawa kimia sederhana diberi nama dengan menuliskan nama-nama unsur diberi akhiran ida. Nah, contohnya ini, natrium klorida, akhirnya ida kan. Na-nya natrium, Cl-nya klorida. Kemudian untuk aluminium sulfida, rumus senyawanya Al2S3. Dengan Al adalah aluminium, S-nya adalah sulfur. Nah, kemudian apabila senyawa sederhana terdiri dari unsur-unsur non-logam, penamaan senyawa menggunakan awalan yang menyatakan jumlah atom. Kalau 1 mono, 2 di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, dan deka. Nah, untuk awalan mono ini biasanya tidak perlu ditulis. Jadi untuk yang non-logam diberi awalan ini tadi. Nah, contohnya di nitrogen trioksida, berarti N2O3. Nitrogen, unsur penyusunnya ada nitrogen dan juga oksigen. Sulfur heksafluorida, nah, berarti ada S dan juga F. Nah, S-nya adalah sulfur, F-nya adalah fluorin. Kemudian campuran. Nah, tadi suatu materi terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih memiliki sifat zat asalnya. Itu adalah campuran. Nah, karakteristik dari campuran. Selama pembentukan campuran tidak terjadi reaksi kimia. Jadi contoh campuran ini. Air dan kopi. Nah, di situ tidak ada reaksi kimia. Air dan sirup tidak ada reaksi kimia. Kemudian masih mempunyai sifat zat asalnya. Ya, komposisi zat tunggal yang bercampur tidak tetap. Kamu kalau mau membuat sirup manis, kamu nambahkan sirupnya banyak. Kalau tidak terlalu manis, sirupnya yang sedikit, maka komposisinya tidak tetap. Zat-zat dalam campuran dapat dipisahkan secara fisik melalui pemisahan campuran. Nah, campuran itu dibagi jadi 2, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk campuran homogen itu disebut dengan larutan. Nah, contohnya, salah satu contoh campuran homogen itu adalah larutan. Nah, ukuran partikelnya yang bercampur itu berukuran molekul, jadi sangat kecil. Nah, partikel-partikel zat yang tercampur akan tercampur merata, sehingga sulit untuk dibedakan.
Nah, kemudian campuran homogen itu tidak akan mengendap jika didiamkan. Nah, dia akan bening dan tembus cahaya. Contohnya, air dicampur dengan garam, air dengan gula, air dengan alkohol. Nah, kalau kamu mencampur air dan gula, kamu aduk, nah itu kan sulit untuk dipisahkan dengan yang proses biasa. Dan juga air dan gula itu tidak akan mengendap. Nah, beda lagi dengan campuran heterogen. Kalau campuran heterogen itu ukuran partikelnya lebih besar dari ukuran molekulnya. Jadi ukurannya lebih besar-besar. Partikel zat yang tercampur itu tidak tercampur merata. Jadi tidak bisa solid, tidak bisa tercampur merata. Nah, campuran heterogen ketika didiamkan akan membentuk endapan. Jadi karena dia tidak bisa tercampur merata, maka campuran heterogen itu keruh dan tidak dapat ditembus cahaya. Contohnya air dengan tepung terigu, air dengan kopi, air dengan pasir. Nah, jadi campuran homogen itu contohnya air dan gula. Nah, kamu tidak bisa memisahkan lagi, tidak ada endapan. Tapi kalau kamu campur air dan pasir, nah di situ campuran heterogen karena yang kamu campurkan itu tidak tercampur merata. Dan ketika kamu diamkan, pasti akan membentuk endapan. Nah, campuran homogen tadi salah satu contohnya adalah larutan. Nah, larutan itu memiliki 3 sifat. Ada asam, basa, dan juga garam. Kalau sifat asam itu rasanya masam, jelas ya. Kalau basa rasanya pahit. Kalau garam itu ada yang rasanya manis, asin, dan tidak berasa. Untuk derajat keasaman asam itu kurang dari 7. Kalau basa lebih dari 7, dan kalau garam itu netral atau pH-nya sama dengan 7. Nah, sifatnya asam itu dapat memerahkan kertas lakmus biru. Nah, untuk sifatnya basa itu membirukan kertas lakmus merah. Kalau garam itu dia tidak akan merubah warna dari kertas lakmus. Nah, untuk lakmus yang warna ini dia warna merah, kalau sifatnya asam tidak akan berubah. Kalau yang basa tidak merubah warna kertas lakmus biru. Nah, sifat yang asam akan menghasilkan H+ jika dilarutkan dalam air. Kalau yang basa ketika dilarutkan dalam air akan melepas ion OH-. Nah, untuk yang asam ini dia sifatnya korosif, merusak logam. Kalau basa dia sifatnya merusak kulit. Jadi bisa menyebabkan luka pada kulit. Kalau garam ini dia tidak akan menghasilkan ion H+ ataupun OH- ketika dilarutkan dalam air. Nah, contoh asam, sifat asam yang kita temui sehari-hari itu ada air jeruk, lemon, tomat. Terus ada asam cuka dan juga asam klorida. Nah, untuk sifat basa, nah basa kan tadi ini basa itu pH-nya lebih dari 7. Contohnya ada pada sabun mandi, shampoo, pasta gigi, obat mah. Nah, kalau garam itu asalnya dari asam ditambah basa, hasilnya adalah garam dan juga air. Nah, contohnya tadi asam klorida ditambah dengan NaOH, hasilnya adalah natrium klorida, garam dan juga air. Selanjutnya, salah satu cara untuk membedakan asam dan basa itu kita bisa menggunakan indikator. Nah, indikator itu ada 2 jenisnya. Ada indikator alami yang berasal dari ekstrak bunga, kulit, ekstrak tanaman. Jadi indikator alami itu berasal dari ekstrak tanaman, dan juga ada indikator buatan. Yang sering kita pakai untuk SMP itu ada kertas lakmus. Jadi ini adalah indikator alami dan ini adalah indikator buatan. Kemudian campuran heterogen. Nah, untuk campuran heterogen itu dibagi jadi 2. Ada suspensi dan juga koloid. Nah, suspensi itu adalah campuran yang antara zat padat dan zat cair atau gas, di mana zat padat tersebut tidak larut sempurna. Jadi ini zat padatnya mengendap. Nah, kalau koloid campuran antara 2 zat atau lebih, di mana salah satu zat penyusun itu tersebar dalam penyusun yang lain. Nah, contohnya keju nih. Di koloid itu lebih mencampur. Jadi salah satu ada yang mengendap dan mencampur. Kalau suspensi, zat padatnya dia ini mengendap.